Okay. Okay. All right. So let's start. So good afternoon, everyone. Thanks for joining this online seminar. So let me introduce myself. My name is Andin. I'm a founder of Hayat Indonesia, and today we have an amazing guest speaker named Novelita. Novelita is an LPDP awardee, and today she will be sharing about her experience of how to get LPDP along with the tips and tricks of how to get it. Okay, before that, let me explain and introduce a little bit about Hayat. Okay, boleh scroll down, Thai. Okay, so Hayot is basically a non-governmental and non-profit organization that focuses on education. And I started it in November 2018. And basically, the reason why I did it because I used to be a volunteer and it was in Taiwan. And at the time, I had that kind of sustainable development programs project. And it was inspiring me a lot. And once I got back here, I started this nonprofit organization because I really want to help those people who live in underdeveloped areas. And I try my best to give them, provide them with people, with the like-minded people like me, and then share a little bit insight and knowledge about how to boost their skills and knowledge apart from what they got from school. Dan ini lokasinya basically di Tangerang, tepatnya di Sarimulya Village. Tapi untuk saat ini karena lagi ada COVID-19 pandemic, jadi mostly we do the online learning. Jadi biasanya students bisa contact all the volunteers, the teacher volunteers using WhatsApp. Oke, boleh lanjut, Rai. And the next one is about our vision. First, being an international community that concerns about education field. Second, supporting the government to equate education to any social classes. Third one, supporting SDGs 2030. Number four, equity education. And the last, preparing young generation to face demographic bonus in 2045. Okay, boleh lanjut misinya. Okay, these are our missions. First, encouraging youth to spread good vibes. And second, really want to encourage youth to share their knowledge to young generation. And the last, we really want to share additional information and knowledge to the kids that they don't get from school. Okay, the next slide. So this is our motto. The best kind of people are those who benefit others. That's why I really want to encourage young people on once they become the volunteers of Hayat, then I really want them to spread out positivity, like using the poster that will be posted on Hayat's Instagram, or also they can just share their knowledge, like to the kids, so that the kids can get something new, instead of the things that they get from textbooks. Okay, that's that from me. And now, Novelita, the floor is yours. Wah, thank you. Padahal aku masih mau tahu tentang Heyut lebih dalam gitu loh. Oke, oke, Rai, Alright. boleh Oh, share tapi aku screen. boleh nanya sedikit nggak sih tentang Heyut? Oh iya ya, kenapa Novel? Sambil nge-share screen nanti PPT aku. Aku mau nanya, jadi itu ngajar education itu bahasa Mm. Inggris aja atau atau Oh, pelajaran lain? semua pelajaran sih sebenarnya. Jadi nggak fokus di satu pelajaran. Soalnya kan aku memang cari volunteersnya yang di berbagai macam bidang. Hmm, Dari yang kayak ngaji atau sampai matematika, IPS, PKN. Jadi mereka benar-benar S1 lulusan itu atau lagi ongoing mau di jurusan itu deh S1 tapi basically oh gitu. gitu. Ah, oke. Terus ini pesertanya ini member-member Hayut. Enggak sih, banyak yang dari luar juga, tapi ada yang dari Hayat juga. Oke. Okay, wait a moment. Let me contact Raya to share. Oh, I think Raya has a problem, Novel, to share the screen of your PPT. Would you mind if Hmm. you share yours? And oh, oh, it's here. Oh, Okay, udah bisa. alright. Udah bisa. Ya.
Okay, so please. All right, everyone. Thank you so much for being here. I'm so excited to see you all because I've been really wanting to share about my experience actually. So the first slide, as you can see, is a little bit very formal, I guess. So this is actually my university. It's University of Sari. This is the picture from the lakeside. So actually, Sari is really big and they have really green places. Um, yeah, so go to the next slide. Okay, so a little bit about me. Jadi aku sebenarnya lahir di Bekasi. Terus eh abis lulus SMA aku keterima di eh, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi aku pindah ke Bandung. Terus aku ambil jurusan Tourism Marketing Management. Dan sekarang profesi aku itu student master candidate ya, masih master candidate jadi belum lulus. Master candidate in International Tourism Management. Nah, sebenarnya aku mau highlight beberapa uh, my life experience from my undergraduate study until here. I mean, it's like the reason why I want to study abroad, the reason why I actually apply for LPDP itself. So, the first one is when I was attending this Europe Folklore Festival. It's in Netherlands in 2015. Jadi ini tuh dua foto favorit aku gitu. Makanya aku pasang di sini. Dan waktu itu, jadi ini sebenarnya festival budaya di Netherlands, terus cuma 2 minggu gitu. Nah, itu emang festivalnya itu dari berbagai negara, banyak orang-orang dari berbagai negara, kayak ada 20 sampai 30 negara gitu. Mereka diundang di event ini untuk eh, represent their culture gitu. Jadi lewat nari, terus music, and then also traditions, things like that. So we have exhibitions, we have cultural performance, and we do the parade around the city. Dan aku di sana tuh tinggal sama local people. Jadi ini host parents aku sama anaknya gitu. Jadi aku tinggal sama mereka. Dan ini tuh pertama kalinya aku keluar negeri gitu. Jadi bayangin ketika pertama kali keluar negeri, terus ketemu orang asing, terus interaksi sama mereka, dan that's where I found my passion gitu loh. Jadi kayak I feel like this is where I'm meant to be. Aku pengen banget ketemu sama semakin banyak orang di luar negeri gitu untuk punya international interactions. Nah, terus selanjutnya eh aku ikutan student exchange. Waktu itu beasiswa dari kampus aku ke Malaysia di University Teknologi Mara. Dan ini cuma 1 semester, jadi cuma 6 bulan. Nah, di sini karena ini pengalaman akademik ya, student life gitu. Jadi eh, di sini aku dapat pelajaran kayak beda banget belajar di Bandung di Indonesia sama di Malaysia gitu. Mereka tuh di kelas tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Terus abis itu eh, tugas-tugasnya juga writing essay kayak gitu-gitu. Dimana kalau di kampus aku, nggak tahu sih kalau di kampus lain ya. Kalau di kampus aku tuh kita nggak ada kayak gitu-gituan gitu. Jadi kita lebih ke practice. Nah, ini yang foto dua di bawah ini waktu acara International Days gitu di sana. Terus abis itu aku ikutan magang di India, beasiswa dari Kemenpora, sama kayak Andini waktu itu Andini ke Taiwan. Nah, aku ke India. Nah, kalau Andini volunteer, aku kerja. Jadi waktu di sana aku magang, tapi ini harus dibayar magangnya supaya bisa menjalani hidup di India, karena waktu itu beasiswa Kemenpora nggak ngasih uang bulanan, ngasihnya eh apa sih, uang bulan pertama aja ya, uang Hmm. bulan pertama sama tiket Flight pesawat ticket, sama ya, asuransi. visa. Mm-mm. Ya gitu, jadi mau nggak mau ya harus cari cari duit sendiri gitu di sana. Terus ya udah akhirnya magang di sana 6 bulan. Terus ketemu dan teman-teman my college, ya my college was from US and then from Brazil. Jadi kayak
teman-teman kerja aku juga banyak yang dari berbagai negara gitu. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu banyak kerja sama orang Indianya. Bos aku aja yang orang India, tapi teman kerja aku orang-orang asing semua gitu. Nah, tapi di luar dari pengalaman belajar aku di UPI, terus aku ke luar negeri, aku juga ikutan organisasi namanya ISEC di Bandung. Nah, jadi eh kalau dilihat ini dari tahun 2015 sampai 2017, jadi kayak hampir 2 tahun eh, kuliah aku itu benar-benar ISEC. Jadi aku nggak ikutan organisasi lain di dalam kampus, aku ikutan organisasi di luar kampus, dan emang ISEC juga udah ngambil banyak waktu banget. Jadi benar-benar kuliah ISEC gitu. Nah, eh ya itulah pengalaman highlight hidupan aku. Nah, sekarang aku mau cerita tentang LPDP, how is the process. So, karena pengalaman aku yang di ISEC, oh ya, aku mau, mungkin beberapa dari kalian belum pernah dengar ISEC sebelumnya. Jadi ISEC itu International Organization, Youth Organization. eh Mereka bikin project-project dari berbagai negara gitu, terus nanti projectnya dijalanin sama students dari berbagai negara. Jadi kalau di Bandung itu, misalnya ISEC Bandung nih, kita bikin project. Projectnya misalnya tentang, waktu itu aku bikin project tentang iGreen. Nah, aku bikin project tentang iGreen, aku bikin itinerary-nya, aku bikin activities-nya. Nah, nanti partisipannya itu orang-orang dari berbagai negara yang datang, kayak dari Jepang, dari Turki, semuanya, dan mereka juga student gitu. Terus kita nanti datang-datang ke desa, terus kita datang ke sekolah-sekolah untuk campaign tentang iGreen kayak gitu. Nah, jadi di situ tuh aku merasa kalau apa ya, setelah lulus aku merasa eh, kayaknya masih masih kurang deh untuk untuk pengalaman ke luar negeri gitu. Terus aku ngerasa kayak aku pengen 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 bener-bener pursue my career, and then because I really love tourism so much, so I want to study about it, like have a deep knowledge about it. So that's why I applied for LPDP. And then actually LPDP have a lot of, like, how to say, like the process is different every year. So in my year it was on 2019. Jadi emang uh, prosesnya itu lebih mudah dari tahun sebelumnya karena nggak ada focus group discussion atau yang lain-lain gitu. Nah, kayak proses pertama nih, administrasi. Sebenarnya administrasi itu banyak banget ya persyaratannya. Cuman ini yang orang-orang biasanya struggling itu IELTS, LOA, terus proposal studi sama yang kesehatan. Sebenarnya kesehatan gak struggling sih. Depends on yourself gitu. Nah, kalau misalnya IELTS, waktu itu yang 2019 yang aku itu persyaratannya maksimal 6,5. Nah, karena aku ngambilnya beasiswa reguler. Kalau beasiswa lain itu ada yang 5,5. Nah, kalau IELTS itu 6,5 yang beasiswa reguler. Terus habis itu LOA. Tapi ini sebenarnya nggak wajib kalau LOA. Jadi kalau misalnya belum dapat ya udah nggak apa-apa. Terus proposal studi. Proposal studi itu isinya nanti the reasons why you want to study abroad, and why you take this program, and why you want to get into this university, and what is the relation between your career and the development of Indonesia itself gitu. Jadi lebih ke cerita tentang itu, tapi harus dibikin simple dan benar-benar to the point gitu, to the point. Nah, terus sama kesehatan ini ada beberapa orang yang susah di sini tuh karena apa ya? eh Sebenarnya waktu masukin kesehatan ini negatif, kayak tes TB-nya negatif, terus habis itu tidak terdeteksi adanya narkoba gitu, tapi ternyata ada yang kecolongan gitulah, jadi ada yang ketahuan gitu. Jadi di sini benar-benar harus hati-hati banget kesehatan ini. Nah, terus kalau misalnya udah submit nih semua persyaratan administrasi, tinggal submit. Nah, nanti abis itu mereka sebenarnya nggak ngebaca-baca sih, cuma lihat aja udah sesuai target atau belum IELTS-nya, terus abis itu kesehatannya udah lengkap atau belum persyaratannya, kayak lebih ke lihat kelengkapan persyaratan gitu. Nah, kalau misalnya udah diterima, baru selanjutnya ada tes TPA, tes potensi akademik. Nah, di sini aritmatika, bahasa, sama esai. Nah, kalau esainya ini lebih ke uh,
writing style IELTS gitu. Jadi kalau misalnya kalian belajar IELTS, itu kalian juga udah pasti bisa ngerjain esai ini. Kayak gitu. Terus, nah tes TPA ini, waktu itu aku di eh, diminta buat datang ke gedung ketenagakerjaan di Bandung gitu. Jadi di sana tes TPA-nya bareng-bareng, terus lewat komputer. Habis itu ngerjain tes aritmatika sama bahasa. Nah, banyak banget di sini tuh banyak banget orang yang menyepelekan ini ya tes TPA karena ngerasa ya oh, tes TPA gampang lah aritmatika bahasa gitu biasa. Nah, dan aku termasuk salah satu orang itu gitu. Jadi waktu itu aku menggampangkan ini dan akhirnya aku nggak lolos gitu. Jadi aku gak keterima pas TPA ini. Nah, makanya aku coba gelombang 2 waktu itu. Jadi waktu tahun 2019 itu ada 2 gelombang. Nah, aku cobain gelombang pertama, so aku nggak lolos gara-gara aku menyepelekan TPA ini. Jadi akhirnya aku coba lagi gelombang kedua dan aku bener-bener belajar sampai. Jadi kekurangan aku itu adalah di bahasa. Banyak banget persamaan dan lawan kata bahasa yang aku pikir aku tahu ternyata itu salah semua gitu. Jadi itu yang kecolongan banget. Nah, makanya di situ aku benar-benar belajar bahasa dan eh, bikin listnya, terus aku sampai ngafalin semua bahasa yang ada di Google yang aku tahu, bahasa Indonesia semuanya persamaan dan lawan kata gitu. Pokoknya jadi crazy about bahasa gitulah. Sampai notes aku semua isinya tuh list-list bahasa gitu. Nah, terus dan akhirnya ketika aku latihan banyak-banyak latihan sampai semuanya aku kerjain, akhirnya aku bisa lolos alhamdulillah yang TPA. Kayak gitu. Dan untuk lolos TPA ini sebenarnya ketika kita ngerjain ini di komputer, langsung keluar gitu hasil skornya dan ada passing skornya gitu. Belum beb sebelumnya lagi. Nah, terus abis itu eh si nah, kalau misalnya kita udah dapat skornya, itu nanti langsung dipampang gitu ada ada screen yang di situ tuh ada dari skor tertinggi sampai skor terendah. Dan sebenarnya LPDP itu punya standar skor. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu ranking ke 60, tapi tapi kalau skor kamu lolos di eh, apa targetnya itu, nah itu nggak apa-apa, kamu tetap bisa lolos. Jadi sebenarnya di hari itu juga kamu udah tahu apakah kamu lolos atau enggak gitu. Sebenarnya gitu. Nah, kalau udah lolos tes TPA, akhirnya ini lolos, akhirnya lanjut ke tes terakhir, interview. Nah, ini yang paling berkesan banget sih interview ini. Karena kita tuh di interview sama 4 orang, ya. 4 orang ini tapi dijadiin 2 tahap. Jadi satu tahap, tahap pertama ini sama 3 orang, terus tahap kedua sama 1 orang. Nah, di tahap pertama ini 3 orang ini tuh dari akademik, LPDP sama dari psikolog, terus tahap kedua sama dari kayak dosen kewarganegaraan atau PKN gitu lah, kayak pakar-pakar gitu, mereka ngetes nasionalisme kita gitu. Nah, aku sedikit cerita tentang pengalaman interview ini. Jadi waktu aku datang, orang-orang tuh pada ngobrol ya, punya teman ngobrol. Nah, aku tuh nggak punya teman ngobrol di sana. Jadi aku tuh diem aja gitu. Terus kalau misalnya aku mau ngobrol juga aku bingung mau ngobrol apa. Soalnya mereka obrolannya udah jauh gitu. Aku kayak mau nimbrung juga malu gitu. Terus habis itu jadi aku nggak ada teman. Nah, akhirnya pas aku dipanggil buat interview, eh, pas pertama tuh sama akademik itu ditanya soal, jadi di ijazah aku itu ada nilai C satu mata kuliah itu. Terus aku ditanya, eh ini kenapa kamu punya nilai C ini? Kenapa bisa ada nilai C? Masa mau dapat beasiswa nilainya C gitu? Aku di apa kayak mental aku tuh dicecer gitu. Mereka berusaha untuk menjatuhkan mental aku gitu. Terus habis itu eh, dan yang bikin aku paniknya itu aku nggak inget kalau aku punya nilai C. Jadi jadi aku bener-bener gak inget kenapa aku bisa dapet nilai C. Tapi aku kayak karena itu tuh pengalaman buruk ya. Jadi aku berusaha lupa akhirnya lupa. Dan gara-gara ditanya itu jadi aku berusaha untuk cari tahu langsung gali memori aku gitu kenapa aku bisa dapet nilai C gitu. Terus akhirnya aku inget tuh kayaknya waktu itu dosennya emang killer si dosen ini deh kayaknya gitu dalam hati aku tuh ya. Si dosen ini deh kayaknya ini ngasih aku nilai C. Eh, terus aku inget ini yang dapet nilai C tuh bukan aku doang kayaknya sekelas deh yang dapet nilai C gitu. Terus kayak deep down gitu ya. I really want to say that enggak kok ini emang semuanya dapat nilai C, emang dosennya galak gitu pengen ngomong gitu. Tapi
this is the challenging part, is that when you have an interview with them, you have to bring the best version of yourself gitu loh. Jadi jangan ngomong sejujurnya banget gitu. Yeah, the worst version of yourself is that, you blame them, you blame your lecturer, you blame your friends about this, but try to give a really a wise answer. So at that time aku jawab kayak gini. Sebenarnya iya Pak, waktu itu aku dapat nilai C karena aku eh, nggak nggak belajar nggak belajar banyak tentang itu, aku bilang gitu. Terus nah di situ juga akhirnya aku sadar kalau ya aku harus lebih banyak belajar tentang mata kuliah itu, dan setelah itu di mata kuliah selanjutnya dengan dosen yang sama aku berusaha untuk approach dosennya lebih dalam, terus abis itu aku berusaha untuk meningkatkan nilai aku sendiri gitu. Jadi makanya nilainya yang C cuman itu aja, aku bilang gitu. jadinya jadinya apa sih, ya udah gitu. Jadi kayak di situ tuh emang kita harus mengakui kalau kita salah gitu, kita harus mengakui kalau emang kita bikin kesalahan, dan harus tunjukkan kalau kita berusaha untuk overcome that mistake gitu. Nah, terus untuk LPDP biasa ditanya kenapa mau S2. Emang kenapa S1 nggak cukup? Terus emang kenapa kamu emang nggak mau, mending kamu kerja aja, kamu ngapain S2 segala gitu. Terus kamu emang nggak mau nikah nanti gitu. Nanti kamu S2 susah loh cari jodohnya. Kayak gitu-gitu yang emang bagian LPDP ya, biasalah berusaha untuk kayak gitu. Tanya-tanyanya kayak gitu. Nah, yang psikolog ini yang paling bener-bener eh, enjoy banget sih aku ditanya sama psikolog ini, karena dia pertanyaannya kayak, kamu kan Novelita, kamu kan udah sering keluar negeri, terus kamu pasti pernah ya pakai narkoba gitu. Kamu kan di sana di sana kan pasti keluar negerinya, orang-orangnya kan di sana di luar negeri tuh pakai narkobanya biasa aja, kayak ngerokok aja gitu biasa. Terus kamu gimana di sana? Pasti kan teman-teman kamu banyak tuh yang beda-beda. Gimana caranya kamu bisa menyesuaikan diri gitu? Ya udah. Terus habis itu juga tanyanya juga, kamu gimana kerja kalau teamwork sama orang asing? Karena kamu kan ikutan organisasi internasional nih. Terus kamu gimana? Kamu pernah nggak em, menghadapi situasi yang terburuk kamu itu, gimana caranya kamu overcome that situation gitu. Terus ya udah aku ceritain gitu. Jadi ya aku ceritain kalau misalnya ketika kita di luar negeri, emang pasti banyak banget gitu challenge-nya. Kayak apalagi aku pakai kerudung, terus juga teman-teman aku tuh pada yang minum-minum, terus yang ngerokok, yang pakai narkoba segala macam, karena di sana biasa aja gitu. Dan itu emang kuncinya adalah ketika kita mau keluar negeri nih, kita tuh harus reflect on ourselves gitu loh, what kind of person we are gitu. Jadi kita harus tahu apakah kita minum-minum, apakah kita ngerokok, apakah kita suka pergi ke pub atau nightclub. Dan di situ kita harus punya integritas juga kalau kalau kita bukan orang yang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terpengaruhi, jangan sampai kita eh, diwarnai, kita harus mewarnai gitu. Banyak banget orang Indonesia di sini yang mentang-mentang keluar negeri, sebenarnya nggak orang Indonesia aja sih, orang-orang dari negara lain juga sama. Jadi kalau misalnya keluar negeri tuh di negaranya dia nggak biasa minum-minum, nggak biasa pergi ke nightclub gitu, terus di sini mereka pergi gitu karena temannya ngajak, karena dia bilang, ayolah kan ini kan bukan Indonesia, ini kan UK, gitu. Kamu kenapa coba aja lah. Yaudahlah sekali-kali kamu buka hijab kamu, terus kamu pergi ke pub bareng aku. Kamu gimana emang caranya bersosialisasi sama orang baru kalau kamu nggak pergi ke nightclub gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu, dan sering banget aku kayaknya menolak itu, kayak nggak bisa, nggak mau gitu-gitu. Karena aneh ya, masa orang pakai kerudung ke pub gitu, ke nightclub kan aneh banget gitu loh. Nah, terus ya udah aku berusaha berusaha explain itu sama orang psikolog. Terus juga my worst experience when I was abroad is when I was in India, I got bitten by dogs, 3 dogs. Jadi aku digigit anjing malam-malam gitu. Terus sampai aku suntik rabies 7 kali, sampai suntikan rabies terakhir itu pas aku mau pulang ke Indonesia gitu, pas mau ke bandara. Jadi aku ceritain gimana ceritanya, terus mereka tuh kayak, oh iya gitu ya, terus gimana kok kamu bisa sih ke sana, terus kamu bisa kenapa, begitulah. Jadi kayak banyak banget cerita-ceritanya gitu kalau aku sama psikolog ini. Nah terus pas tahap kedua yang sama tentang nasionalisme ini,
Itu serius banget. Em, Bapak itu tuh nanyain tentang keluarga background gitu, kayak orang tua kamu kerjanya apa, kegiatannya ngapain aja, terus adik kamu ngapain, kakak kamu ngapain, terus kamu kan pakai kerudung nih, kamu kayaknya orangnya religius ya, terus kamu kegiatannya apa aja, kamu ikutan pengajian nggak gitu, terus ditanya juga nanti kamu keluar negeri, kalau misalnya kamu single, nanti pas kamu keluar negeri terus kamu ketemu sama kamu jatuh cinta sama orang sana, terus kamu mau tinggal di sana gimana gitu. Terus abis itu kan di UK itu ada gerakan Papua Merdeka juga. Terus kalau misalnya nanti kamu di sana diajak kayak gimana? Soalnya mereka ngajaknya nggak ngajak kayak, Hai kita gerakan Papua Merdeka ikutan yuk nggak gitu. Mereka ngajaknya kayak ya dibaik-baikin dulu gitu. Nanti kalau misalnya udah masuk ke komunitasnya baru dikasih tahu kalau ini adalah komunitas Papua Merdeka kayak gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa mencegah itu semua gitu. Kayak gitu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, boleh next sekarang. Boleh next ke slide selanjutnya. Oke, nah ini ada tips and trick. Jadi sebenarnya banyak banget kan tips and trick yang bertebaran di internet tentang LPDP, di YouTube, di Google itu banyak banget dari berbagai sudut pandang orang-orang ya. Tapi yang aku bener-bener rasain tuh, yang menurut aku belum di share sama banyak orang itu adalah, eh, nah kalau kalian lihat gambar di sebelah sebelah mana ini sebelah kanan aku lah ya yang gambar cewek lagi duduk di sofa ini tuh ceritanya ini tuh menggambarkan mental instan gitu. Jadi mental instan itu kayak misalnya eh, orang yang berharap untuk informasinya itu datang ke dia sendiri gitu. Jadi dia nggak cari tahu, dia mau dapat beasiswa, dia mau misalnya dapat beasiswa katakanlah Chevening atau beasiswa yang lain gitu. Tapi dia nggak nyari tahu, dia berharap si informasinya itu datang sendiri. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalnya kita tuh ngelakuin itu, kita nggak sadar kalau kita tuh punya mental instan. Misalnya nih, eh, kayak kalau misalnya kalian lihat di Instagramnya LPDP, kalau misalnya LPDP ngasih post tentang, hey ini beasiswa LPDP dibuka gitu. Terus pasti banyak deh yang di komennya yang nanya tentang eh, persyaratannya apa aja, terus IELTS-nya berapa, kayak gitu. Padahal kan untuk pertanyaan kayak gitu, itu kan kalian bisa buka situs LPDP-nya, terus kalian bisa lihat persyaratannya di situ gitu. Dan kan nggak mungkin admin yang ngejawabin satu-satu, ngasih tahu satu-satu persyaratannya gitu loh. Nah, itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Bahkan beberapa LPDP awardee juga ada yang eh, tanpa dia sadar juga dia ngelakuin itu gitu. Yang udah keterimanya gitu loh. Nah, itu tuh makanya ketika kita bener-bener mau dapetin beasiswa, kita bener-bener harus cari tahu dulu sendiri, baca-baca dulu yang banyak. Kalau misalnya bener-bener informasinya nggak bisa didapetin sama sekali, baru kita tanya gitu. Jangan langsung apa namanya nelfon operator LPDP misalnya nanya beasiswa persyaratannya apa ya kayak gitu itu tuh udah bener-bener permulaan yang salah banget gitu. Nah, aku harap orang-orang di sini nggak ada yang punya mental ini ya, karena ini benar-benar harus dicegah banget. Nah, kalau yang sebelum, ya next, yang di sampingnya ini kan kayak mental, nah ini sebenarnya mau menggambarkan mental pejuang gitu ya. Jadi, you don't have to be smart, but you have to be diligent. Just be diligent instead. Jadi, orang orang pintar itu belum tentu dapat beasiswa. Waktu aku interview pun, ketika interview nih, ada yang bawa buku eh, hasil hasil tulisannya gitu. Jadi dia bikin buku terus diterbitin, terus dia bawa bukunya. Ada juga yang bawa kayak sampel sampel apa sih? Kayak dia buat sesuatu terus dia bawa sampelnya gitu. Kayak ini menunjukkan bahwa nih loh aku bikin ini loh aku bisa bikin ini loh kenapa aku mau dapat beasiswa, aku bikin ini gitu. Banyak banget sampai ada yang bawa semua bukti-bukti apa kayak hasil-hasil piala-piala dia juga ada gitu. Nah, tapi mereka nggak dapat loh, mereka nggak dapat beasiswa loh, karena ketika mereka bawa itu dan ketika mereka mempresentasikannya, mereka tuh jadi eh, banyak yang menunjukkan kalau mereka itu punya sifat arogan gitu. Jadi mereka merasa, ya I'm the best, I deserve this, and you have to make it happen gitu. Nah, padahal itu sebenarnya salah banget gitu.
kalau misalnya banyak banget orang yang keterima beasiswa itu adalah orang-orang yang rajin, bukan orang-orang yang pintar. Karena orang pintar itu belum tentu rajin. Nah, kalau misalnya orang rajin itu dia gak pinter-pinter banget, tapi dia mau bersusah-susah untuk dapetin beasiswa karena ya dapat beasiswa itu ya nggak gampang gitu. Kalau misalnya gampang kan pasti semua orang bisa dong dapat beasiswa gitu. Jadi jadilah orang yang rajin gitu. Karena kalau misalnya daftar beasiswa kan persyaratannya aja udah banyak. Surat rekomendasi dari dosen lah. Belum kalau misalnya kalian punya hubungan yang nggak bagus sama dosen atau dari dulu emang nggak suka dosen. Kayak aku dulu nggak terlalu suka dosen. Dosen dosen kampus aku gitu. Jadi pas minta surat rekomendasi aku kayak mikir, aduh males ketemunya. Sebenarnya aku males nih, tapi aku ya udah deh aku cari dosen yang emang aku benar-benar suka aja kayak gitu-gitu. Nah, itu kan butuh keberanian dan melawan kemalasan gitu. Jadi itu benar-benar ini dua dua hal ini yang harus yang mental instan ini yang harus kalian hindari banget dan mental pejuang ini yang harus kalian benar-benar punya gitu. Nah, boleh next. Nah, terus ini another tips and triknya. Nah, jadi yang pertama itu be genuine ya, keep it real. Kayak misalnya, contohnya pas interview itu eh, sebelum aku interview malamnya aku kayak baca-baca tips interview gitu. Dan itu banyak banget. Tapi kayak satu hal yang aku bener-bener sadari adalah kita harus eh, jadi diri kita sendiri gitu loh. Jangan ada yang dibuat-buat. Kalau misalnya sekarang nih, kita cuma misalnya dari kalian ada yang pengen dapat, mesti kalian pengen dapat beasiswa. Tapi sebenarnya alasan kalian buat pengen dapat beasiswa itu kalian belum tahu. Kayak kalian cuma pengen aja gitu dapat beasiswa, pengen aja gitu keluar negeri, pengen aja S2 gitu, belum tahu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian belum tahu itu. Tapi PR kalian adalah kalian harus cari tahu alasan yang lain gitu kenapa dan itu kalian bisa cari aja nggak apa-apa nggak mesti jadi orang yang harus cuma punya ya aku tuh pengen S2 tapi aku belum tahu mau jadi apa gitu nah itu tuh nggak apa-apa banget sebenarnya tinggal cari aja alasannya gitu dan bener-bener alasannya emang kalian pengen lakuin itu jadi ketika interview pun kelihatan orang yang dibuat-buat sama orang yang emang bener-bener mau gitu nah terus yang kedua ini dig deeper jadi do some research guys. Because when you do some research, you will know what's best for you, yang mana yang emang cocok buat kalian. Jadi eh, ketika kalian research, kalian jadi tahu, oh gini ya caranya. Kayak misalnya nih, untuk tes IELTS itu pilihannya ada bisa bisa belajar sendiri atau bisa les gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang waktu itu cuma pikir kalau mau dapat IELTS yang gede berarti harus les gitu. Tapi padahal sebenarnya dia nggak tahu kalau misalnya belajar sendiri pun bisa loh. Banyak banget loh orang yang dapat IELTS-nya gede gara-gara belajar sendiri juga gitu. Dan tapi emang belajar sendiri berarti kita juga harus komit. Jadi kita harus punya target juga tiap hari. Dan waktu itu aku ngelakuin itu gitu. Jadi aku nggak les, aku coba belajar sendiri karena kalau les jauh dari rumah. Jadi aku coba belajar sendiri. Nah ini kok screen-nya hilang ya? Oke, thank you. Nah, tadi yang terakhir sebenarnya ada tentang apa tentang ada orang kayak lagi berdoa gitu. Sebenarnya itu aku mau ngasih pesan sih. Ini menurut aku ini penting banget sih. Jadi ketika kita benar-benar lagi berusaha untuk dapetin beasiswa atau kita lagi berusaha untuk mencapai apa yang kita mau, eh, kita juga harus attitude kita juga harus diperhatiin gitu. Jangan sampai kita terlalu ambisius sama apa yang kita mau, kita jadi lupa sama apa yang kita punya di sekitar kita gitu. Jadi banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbuat baik. Sedekah nggak mesti ngasih uang kan. Yang penting kalian berbuat baik aja sama orang. Kayak misalnya ada orang yang minta tolong, ada orang yang sepertinya butuh bantuan ya bantu aja gitu. Walaupun hal-hal kecil gitu, itu tuh bener-bener matters banget gitu. Itu bener-bener mendukung kalian banget gitu. Karena aku ngerasa selama ini eh, apa ya? Aku merasa kalau ya aku dapat beasiswa ke Menpora, terus aku dapat beasiswa ke Malaysia, terus aku bisa ke Belanda, terus aku bisa ya banyak hal yang bisa aku capai gitu. Aku merasa ini tuh sebenarnya karena
eh, banyak orang yang ngedoain aku, terus banyak orang yang karena mungkin aku berbuat baik kali ya sama orang ini, jadi sama Allah dibales kayak gitu-gitu. Jadi eh, pola pikir aku juga jadi agak berubah ke sana gitu. Dan emang aku ngelihat banyak orang yang berbuat baik itu emang dipermudah gitu guys. Jadi please jangan lupa soal ini dan karena itu yang paling penting gitu. Karena semua usaha kita pasti Allah yang ngatur, Allah yang ngasih jalannya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya after after you get the scholarship ya. Ini gambaran aja gitu. Waktu itu karena pandemi sedih banget. Jadi aku tuh PK-nya online. Nah, online nyebelin banget, dikasih banyak tugas tapi tetap memorable. Tetap memorable. Jadi sebenarnya mereka tuh mereka ngasih banyak tugas supaya kita tuh banyak ngobrol sama wardi lain gitu. Ya itu ini sih ngaruh sih. Cuman sebel aja gitu kalau ngeliat video PK yang offline yang mereka outbound lah, mereka ya kayak ke desa lah, pengabdian kayak gitu, kayak iri aja sih. Tapi ini sebenarnya udah cukup banget. Kalau kalian dapat dapat beasiswa, kalian bakal dimasukin ke PK. PK ini kayak angkatannya gitu. Jadi kalau di aku berarti aku angkatan 167 kayak gitu. Nah, terus habis itu persiapan studi di UK. Waktu itu lagi COVID kan. Jadi emang bener-bener harus pantengin banget tentang COVID news in UK, terus gimana traveling ke sana boleh apa enggak, terus bordernya dibuka atau enggak, dan ternyata sebenarnya mereka nggak pernah nutup bordernya, cuman emang persyaratannya aja yang jadi lebih ketat gitu buat datang ke UK. Nah, ini sedikit foto tentang sejauh ini aku di sini. Sebenarnya fotonya nggak terlalu banyak karena aku biasa bikin story di IG, terus aku biasa ngepost foto di IG. eh dan ini ada beberapa yang dari IG aku juga. Nah, ini tuh jadi di Sari ini sebenarnya bersaljunya itu bisa sampai 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Terus karena aku di sini masa studinya cuma 1 tahun, jadi kemungkinannya kecil banget buat dapet salju. Tapi ternyata pas aku nyampe sini 3 hari di sini langsung ada salju, kayak aku merasa wow gitu, wow banget gitu. Jadi pas aku di sini kebetulan bersalju. Dan ini ya foto waktu bersalju. Terus yang di tengah atas ini, yang atap ini atap rumah aku gitu. Jadi aku tinggal di kampus, terus rumah kampus ini akomodasinya bukan satu gedung terus banyak kamar gitu. Ternyata di situ rumah-rumah gitu. Jadi satu rumah bisa 10 orang, maksimal 10 orang. Terus ada dapurnya sama kamar mandi. Tapi nggak ada living room sama TV, nggak ada. Jadi gitu aja. Terus house 30 ya ini rumah aku gitu, pintunya kayak gini. Terus ini ada saljunya, salju salju vulnerable ini aku yang bikin waktu itu. Terus ini yang sebelah kiri ini kotanya, kota Guildford. Iya boleh next. Nah sebenarnya ini ada aku naro apa namanya link YouTube gini. Ini kayak ya kalian bisa nonton kalau ada waktu, bisa nonton sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Ini kayak bagus banget videonya buat tahu tentang UK kayak gimana. Terus kayak alasan orang-orang mau study abroad itu kenapa gitu. Terus ini sebenarnya aku naruh IG sama email aku in case you guys need it, in case you really want to apply for LPDP and you need my help to review your proposal study or your motivation letter or anything you want to ask me, you can ask me and you can send me an email or just DM me on Instagram. I will be happy to help. And yeah, that's it. That's Thank you all. so much, Novel. Yeah. Alright, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung leave di chat box sambil nunggu question dari participants. Mau nanya-nanya dikit nih, Novel, Mm-mm. kira-kira di selama waktu kemarin yang paling berat banget itu di mana? Maksudnya stage-nya ya, dari yang tadi kan ada interview, ada administrasi, yang Mm. kira-kira yang buat Novel sendiri yang paling berat yang mana? Terus kalau LPDP itu ada nggak sih yang keterima misalnya di tahun ini, terus langsung berangkat juga tahun ini? Atau dia harus nunggu kayak
sampai benar-benar diterima di salah satu kampus. Jadi kayak benar-benar dapetin unconditional LOA. Mm-mm. Oke. Eh, Makasih pertanyaannya. Jadi, eh, yang pertama itu yang terberat ya dari tiga tiga proses itulah ya. Yang Hmm. terberat itu sebenarnya interview sih. Karena kalau interview itu tuh mereka kan ngelihat kita langsung kan. Terus kita nggak bisa ngada-ngada gitu. Kalau kita ngada-ngada kelihatan dari ekspresi kita, dari jawaban kita yang mungkin nggak jelas atau gimana. Nah, interview itu menurut aku yang paling challenging banget gitu. Uh, Terus apa ya? Dan pas interview itu jadi bukan cuma jawaban kita yang diperhatiin, tapi juga postur kita, terus attitude kita ketika kita ngejawab pertanyaan. Jadi waktu pas baru datang interview juga, misalnya kita nggak boleh duduk dulu kalau kalau belum dipersilakan duduk gitu. Terus ketika udah duduk tuh bener-bener posturnya tuh diperhatiin banget. Terus ketika ada orang yang lagi nanya ke kita, interviewernya nanya ke kita bener-bener harus kayak bikin postur kita tuh seolah kita interested gitu sama pertanyaan mereka atau sama apa yang mereka share ke kita gitu. Karena si interviewernya itu kan mereka volunteer juga. Jadi yang dari akademik, terus dari psikolog sama nasionalisme itu, mereka tuh sebenarnya volunteer. Jadi dosen-dosen yang volunteer untuk untuk nge-interview peserta LPDP gitu. Dan itu diseleksi sama LPDP-nya langsung. Itu sebenarnya strategi LPDP buat nunjukin kalau ini tuh fair gitu. Jadi eh, mereka benar-benar kayak ngebuka volunteer juga buat yang mau interview peserta LPDP. Nah, terus diperhatiin tuh kayak misalnya duduknya tuh harus tegak, terus jangan kelihatan kayak gini misalnya. Terus dari tangan kita juga, terus cara kita ngejawab, terus artikulasi sama tone kita juga diperhatiin banget. Jadi itu tuh bener-bener kayak sesuatu yang buat aku challenging karena bukan cuma otak aku yang bekerja, tapi aku juga harus merhatiin postur tubuh aku gitu. Harus bener-bener kelihatan kalau aku tuh interested gitu. Kalau aku tuh emang beneran aku mau dengerin gitu. Aku mau dengerin mereka gitu. Terus juga itu sih yang paling susahnya apa tuh pas LPDP itu. Terus, nah waktu itu juga pas interview itu dibilangnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita di interviewnya cepat, itu nggak bagus. Kalau kita di interviewnya lama, itu juga nggak bagus. Jadi harus antara cepat dan lama gitu. Jadi harus sedang karena kalau cepat itu berarti kemungkinannya eh, si interviewernya itu udah pas pas kalian pas mereka nanya ke kalian terus kalian jawab mereka udah tahu kalian tipenya orangnya kayak gimana jadi udahlah nggak perlu nanya-nanya ke dia lagi kita udah tahu orangnya kayak gimana gitu udah kelihatan orangnya kayak gimana jadi ya udah cepet deh jadinya kan selesai gitu nah kalau terlalu lama itu berarti kita ketika kita ditanya kita jawabnya terlalu bertele-tele terlalu muter-muter jadi si interview tuh bingung dan terus ngegali-gali-gali jadinya lama gitu tapi kalau misalnya sedang aja kalau sedang itu berarti ya aman gitu. Makanya pas aku keluar dari interview itu, peserta lain pada nanya gini, Mbak tadi berapa lama di interviewnya, Mbak dapat berapa menit gitu. Terus aku tuh yang nggak tahu apa-apa ya. Aku tuh kayak, emang apa hubungannya Mbak? Emang kenapa ya kalau menit-menit gitu? Emang harus dicatat gitu? Aku bilang gitu terus kata mbaknya, enggak. Kalau misalnya, ya itu ceritain gitu sama mbaknya. Kalau misalnya lama gini-gini gini. Oh gitu. Aduh mbak saya nggak tahu lama apa enggak ya. Jadinya kan makin deg-degan ya digituin gitu sih terus juga berusaha untuk convince mereka gitu jadi misalnya gini kayak misalnya ditanya nih aku waktu itu tanyakan kayak kalau misalnya aku di sini ketemu sama orang yang aku suka aku orang lokal terus aku mau nikah sama dia gimana gitu padahal kan kamu harus ke Indonesia kamu harus mengabdi ke Indonesia gitu terus eh jawaban aku itu adalah kayak ya enggak aku mau pulang gitu aku pasti pulang aku nggak akan jatuh cinta sama orang lokal di sini aku bilang gitu tapi ketika aku jawab kayak gitu aku harus meyakinkan bapak itu gitu bener-bener iya beneran beneran gitu aku nggak akan tinggal di sini jadi bener-bener untuk meyakinkan itu bener-bener susah sih soalnya bapaknya itu jadi jawaban aku kayak gini jadi aku bilang gini kalau aku nggak tahu kalau cewek lain kayak gimana tapi kalau aku bakal jatuh cinta sama orang yang emang satu visi dan satu misi sama aku gitu jadi kalau misalnya
kalau misalnya aku suka sama orang lokal, terus orang lokal itu nggak satu visi dan satu misi sama aku, ya nggak mungkin aku bisa jatuh cinta sama dia. Aku bilang nggak mungkin aku bisa bareng sama dia gitu. Dan visi misi aku adalah untuk kembali lagi ke Indonesia gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak ya ampun aku harap dia dapat gitu maksud aku gitu loh. Jadi aku harap aku nggak kasih miss signal atau bikin misunderstanding gitu kayak gitu. Terus yang kedua, tadi apa ya pertanyaan kedua ya? Gitu loh. Tadi aku juga lupa lagi. Tadi karena Ngakak. keasikan dengerin, kayak aku keasikan dengerin kisah interview. Apa sih pertanyaan kedua? Oke, next dulu aja deh nih. Nanti kalau Oke, misalnya next aku deh. ingat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wita Nurul Aini. Apakah SIOTS-nya dibahas lagi pas interview? Interviewnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Makasih Mbak Novelita sudah sharing. Semoga lancar tadinya. Makasih, Oke. makasih Mbak Wita. Jadi SIOTS ini essay on the spot ya OTS tuh. Essay on the Ya, spot on the yang spot. dibikin di TPA. Kalau yang dibikin di TPA itu pas tes potensi akademik kan bikin essay. Tapi itu sebenarnya kayak cuman mau tahu writing skill kita sih. Dan itu nggak dibahas sama sekali juga. Kayaknya itu untuk ini aja deh untuk kayak arsipnya mereka gitu. Jadi eh kalau yang on the spot enggak. Tapi kalau untuk yang proposal studi kita itu kan kita juga bikin essay ya proposal studi. Kayak kenapa kita mau dapat LPDP, kenapa kita ngambil program tourism misalnya kalau aku terus kenapa mau di Sari gitu. Nah itu bikin terus dibahas sih waktu interview. Kayaknya mereka kan baca-baca dulu nih sebelum aku datang. Jadi dibahas terus kayak benar-benar harus nyesuaiin sama nggak jawabannya. Jadi mereka sebenarnya nanya lagi gitu. Apa yang udah aku tulis tuh mereka nanya lagi terus kayaknya di compare gitu jawabannya sama apa enggak. Tapi jangan khawatir karena ketika aku nulis proposal studi itu tuh kayak 3 atau 4 bulan sebelumnya, 3 atau 4 bulan sebelum interview kan itu juga lama ya dan banyak hal yang terjadi di 3 dan 4 bulan itu gitu. Jadi kalaupun eh, beda pun ya tinggal bilang aja kenapa bisa berubah gitu. Waktu itu sih aku agak berubah sedikit sih, karena aku bilang kayak aku sadar satu hal di 4 bulan ini aku menyadari satu hal dan akhirnya aku pengen ngubah ini jadi kayak gini gitu. Dan mereka oke-oke aja. Sebenarnya LPDP itu ya kelihatannya formal dan strict, tapi sebenarnya mereka tuh fleksibel loh. Mereka tuh fleksibel banget. Asal kita tuh punya alasan yang jelas, terus punya niat yang jelas, mereka bakal open banget. Mereka orangnya fleksibel, orang-orang fleksibel sebenarnya. Terus interviewnya bahasa Inggris. Karena aku S2 ini kan luar negeri kan. Jadi pakai bahasa Inggris ini ya interviewnya gitu. Semoga bisa menjawab. Oke. Oke, aku mau tanya lagi yang pertanyaan aku tadi. Jadi pas Mm-mm. udah dapet yang tadi itu udah keterima menjadi LPDP awardee, ada Mm-mm. nggak sih yang berangkat di tahun itu juga dari yang Oh reguler? iya Karena benar itu. karena aku taunya cuma yang keterima di top 10 universities in the world yang Mm-mm. berangkat di tahun itu juga. Nah, kalau yang reguler ada nggak sih kira-kira? eh yang reguler ada. Soalnya waktu itu kan aku tuh enggak, aku tuh keterima keterima di dapat ini ya dapat pengumuman kalau aku keterima LPDP itu tuh Ya. di bulan Desember. Terus kalau misalnya orang-orang yang kayak aku nih dapat di bulan Desember, terus dia eh dapat udah punya LOE kan berarti kalau misalnya mau pergi langsung ya berarti kan harus udah dapat ini kan udah diterima kan di kampus sananya. Hmm. Nah, paling kalau misalnya yang dapat yang pengumumannya Desember keluar itu berarti kan kalau misalnya mau mulai kuliah paling cepat Januari atau Februari. Nah, Januari atau Februari itu eh nah itu udah boleh pergi. Sebenarnya ada yang udah boleh pergi tapi banyak yang memilih untuk nggak pergi karena kalau misalnya sorry sorry. Nggak boleh pergi nggak boleh pergi berarti pas keterima Desember itu boleh perginya pas September bukan eh, bukan di Januari karena kalau misalnya mau pergi itu harus PK dulu harus persiapan keberangkatan dulu
Jadi persiapan keberangkatan itu tuh syarat untuk benar-benar fully accepted gitu loh in LPDP gitu. Jadi kalau belum MPK berarti sebenarnya belum benar-benar keterima di LPDP gitu. Jadi harus PK dulu gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Wita. Kalau boleh tahu, Mbak Novelita pernah daftar beasiswa apa aja? Udah punya LOA atau belum waktu daftar LPDP? Oke, kalau aku belum pernah daftar beasiswa yang lain, aku baru LPDP aja. Terus pas daftar beasiswa LPDP, aku udah punya 2 LOA, jadi aku daftar ke 2 universitas. Aku daftar ke UK sama ke Australia. Jadi kalau tourism itu di UK yang bagusnya itu University of Surrey. Terus kalau di Australia itu Griffith University. Terus aku daftar dua-duanya. Soalnya aku nggak tahu aku diterima yang mana gitu. Jadi buat cadangan tuh sebenarnya Griffith di Australia. Terus ya udah aku keterima. Sebenarnya waktu daftar LPDP itu kan ada persyaratan IELTS nih. Itu kan wajib banget harus ada IELTS itu. Kalau LOE kan belum wajib. Nah, jadi pas aku daftar LPDP itu aku sekalian daftar UNIF juga karena persyaratannya udah lengkap. Kalau daftar ke UNIF tuh tinggal tinggal IELTS, terus motivation letter, CV sama ijazah. Jadi karena udah lengkap ya langsung aja daftarin gitu. Tapi ada juga yang belum punya LOE waktu daftar LPDP gitu. Tapi aku waktu itu sekalian aja aku mikirnya karena udah ada persyaratan udah ada semua kayak gitu. Jadi ya udah Oke. Tapi gitu. sebenarnya lebih kepengen di UK atau di Australia? Sebenarnya lebih pengen di UK karena kalau di Australia itu Oh, terlalu deket deh. Pengennya yang jauh. Gak sih oh, kalau di Australia itu dia lama banget kuliahnya 2 tahun. Nah dua aku tahun pengennya ya. setahun aja. Mm-mm. Terus abis itu eh apa ya? Kalau nah aku ngelihat daftar universitas terbaik buat tourism tuh kayak Universitas Sari itu lebih tinggi gitu daripada Griffith University gitu. Makanya LPDP juga list LPDP tuh University of Surrey itu cuma tourism aja karena yang bagus cuma tourism aja di University of Surrey. Hmm, Kalau yang lainnya mungkin di UCL atau di Oxford atau di mana gitu. ada application fee-nya nggak sih kalau untuk di University of Surrey? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, Di tapi kan beberapa Griffith juga kampus. nggak ada. Oh, kayak Harvard, UCL gitu-gitu kan ada tuh. Iya ada ya. Tapi nanti Iya ada. diganti kok itu. Oh iya. Iya diganti. Kalau keterima Oh, tapi digantinya. nah itu dia. Iya diganti itu diganti. Oke. Ah, ya gitu. Ada yang mau bertanya lagi sama Kak Novelita? Atau izin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari Eri Mm. Iksan Saldira. Izin bertanya, Mbak, apakah ada tips and trick untuk membuat esai? Ada. Jadi kalau bikin esai itu kuncinya em, kalau untuk esai itu ikutin aja style IELTS. Jadi style writing IELTS itu em, apa ya? Pokoknya kalau kalian belajar tes writing IELTS, kayak misalnya kalau kalau misalnya esai argumen atau apa kan nanti harus harus masukin contoh, harus masukin argumen kenapa kamu setuju, kenapa kamu gak setuju, terus harus ada conclusionnya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu udah cukup banget untuk bisa memenuhi syarat esai standarnya LPDP dan emang di luar negeri kayak gitu semua gitu. Terus paling sebenarnya kalau untuk belajarnya itu, kalau emang belajar mau nulis esai, saran-saran aku ikutin aja cara tulisan esainya IELTS. Terus kalau misalnya untuk referensi kayak gitu, ya perhatiin mau masukin referensi, perhatiin juga referensinya gitu. Karena itu tuh bisa menilai sejauh mana kamu tahu basic nulis esai kayak gitu. Dan kalau misalnya mau belajar ini ya, mau belajar IELTS online itu ada loh yang gratis di Google itu namanya onlineielts.com gitu kalau nggak salah pasti kalian nemu deh kalau misalnya nulis online IELTS practice free pasti
ada. Itu aku pakai itu waktu belajar IELTS karena kan aku belajarnya nggak di ini ya, nggak di tempat les gitu. Aku belajar sendiri di rumah. Nah, itu aku tuh kayak nargetin gitu sehari aku harus bisa misalnya nyelesain dua dua practice. Jadi kan kalau sekalinya tes IELTS itu kan ada empat tuh, reading, writing, listening, sama writing. Reading, listening, sama speaking. Speaking. Reading, ya, reading, writing, listening, speaking. Nah, sehari itu aku dua kali itu gitu, kayak gitu. Jadi bikin target buat belajar IELTS kayak gitu. Oke, Gitu, terima Mas Eri. kasih. Iya, terima kasih. Oke, Mbak, terima kasih. Oke, ada lagi Oke. nggak Kak Novel yang mau di-share atau ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan terkait LPDP? Kira-kira Kak Novel tahu nggak di tahun ini bakal ada LPDP, bakal dibuka lagi atau enggak? Iya ya, tahun kemarin nggak ada, sayang banget ya Iya, tahun tahun kemarin. kemarin nggak ada. Katanya tahun ini ada kok, bakal ada. Soalnya di grup PK aku juga pada Hmm. ngomongin bakal ada, tapi belum ada info resminya. Tapi bakal ada kok kayak gitu. Jadi Oh, tenang aja, tungguin aja, nanti juga ada. Biasanya mereka juga ngasih info kan kayak April, Mei gitu. hmm. Waktu itu kan kayak gitu, waktu pas aku tuh waktu 2019. Ngasih infonya April, Mei gitu kalau nggak salah. Terus deadline-nya Juni gitu. Kayak gitu. Satu angkatan kira-kira berapa awardee sih, Novel? Ada, kalau aku ada 70 70 sampai 80 wordy gitu. Itu yang Terus itu reguler. campur-campur. Hah? Oh, itu yang oh itu bukan yang reguler reguler ya? Eh, campur-campur, ada yang reguler, ada yang beasiswa santri, ada yang Oh, beasiswa dosen, jadi campur-campur orang-orangnya gitu. Waktu itu sih. oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Ini aku sambil lihat juga Oh, nih, Mbak Wita kayaknya nanya lagi nih. oh ya. Hmm. Oh ya, Mbak Wita tanya lagi ya. Mm-mm. Oh, keren banget. Apakah benar wawancara beasiswa LPDP ada bagian Pancasila atau ideologi? Iya ada. Oh Ya, iya. ya yang bagian nasionalisme itu waktu itu ditanya 5 pilar Indonesia itu apa? Nah, 5 pilar Indonesia tuh Pancasila, NKRI, Undang-Undang gitu. Tapi waktu itu aku tuh nggak tahu loh. Jadi pas pas lagi tanya 5 pilar itu, aku tuh nggak tahu. Terus aku kayak kelupaan gitu. Akhirnya, tapi nggak apa-apa. Abis itu langsung kayak sama bapaknya langsung, ayo apa, ayo dua lagi. Terus dikasih tahu aja. Terus ya udah deh. Cuma ketawa-tawa aja sama bapaknya. Tapi ditanya, tapi sebenarnya nggak menjurus ke sana banget sih. Cuman dites, cuman ditanya gitu doang. Ditanya 5 pilar gitu. Oke. Belum ada pertanyaan lagi sih. Terus gimana, Novel? Di sana biaya hidupnya murah atau mahal sih di Oh daerah iya, biaya waktu itu? hidup ya. Iya. Apa? Biaya hidup aku tuh karena masuknya kota kota, jadi kayak other country, other city. Jadi kalau misalnya di LPDP itu kan ada kota-kota besar sama kota-kota lain gitu, kota-kota kecil lah ya. Nah, walaupun sebenarnya aku deket sama London gitu, tapi sebenarnya biaya hidup di sini tuh sama sih kayak London, cuma bedanya kalau akomodasi mahalan London. Terus kalau di sini kebalikannya Indonesia aja gimana? Jadi misalnya kalau di Indonesia tuh sayuran murah, nah yaudah di sini mahal gitu. Terus kayak kalau keju di Indonesia ya macam-macam, tapi ada yang mahal juga kan. Nah, keju yang mahal di Indonesia di sini murah kayak gitu. Coklat-coklat di sini lumayan mahal
Yang murah-murah paling coklat apa ya, yang ya gitu lagi, yang gami-gami gitu, yang kayak ala-ala Yupi gitu. Baru murah tuh biaya hidupnya. Tapi kalau dari LPDP-nya kan ngasih ini nih, ngasih biaya hidup per bulan. Sama pas baru nyampe sini tuh dikasih settlement allowance gitu. Jadi settlement allowance itu dua kali biaya hidup. Jadi kalau aku biaya hidup aku tuh di sini 1050 pounds. 1050 pounds. Nah, eh itu kan per bulan. Pas settlement allowance-nya itu dua kali eh, living allowance. Jadi pas settlement allowance dapat 2100 pounds. Nah, itu cukup banget sih. Settlement tuh kan kayak buat misalnya beli, ya buat settle gitu, misalnya beli gantungan baju atau beli misalnya water filter atau beli kitchen tools, beli piring, mangkok kayak gitu-gitu buat masak-masak. Nah, kayak uang-uang kayak gitu pakai buat beli-beli kayak gituan. Tapi cukup banget karena emang dikasihnya kan uangnya lumayan supaya kita nggak ada pikiran buat kerja kan. Supaya fokus studi gitu. Karena kalau misalnya eh, waktu dapat LPDP tuh kayak harus tanda tangan surat pernyataan kalau kita tuh bakal fokus studi nggak dan nggak akan kerja gitu. Oh, tadi freelance nggak boleh ya? Iya, sebenarnya nggak boleh. Terus iya kalau itu sih nggak boleh, cuman nggak tahu ya award di lain kayaknya ada yang diem-diem. Soalnya itu tuh antara kita dan Allah gitu loh. Kayak tanggung jawab kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu dimonitoring gitu. Tapi setiap setiap 3 bulan sekali kita harus ngisi apa kayak ngisi di Simonef gitu, di akun LPDP kita gitu tentang perkembangan studi kita gitu, buat buat dapetin dana bulan selanjutnya gitu. Ada Harus nilai minimal nggak sih yang harus didapat? Misalnya harus dapat B atau Em, kalau gimana? sejauh ini sih enggak sih. Yang penting stabil gitu. Jangan turun turun terus langsung jadi jelek gitu nilainya, jangan kayak gitu. Nggak apa-apa stabil, stabil juga nggak apa-apa. Kalau misalnya turun-turun dikit-dikit juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai turun banget gitu, ngedrop banget gitu. Jangan sih kalau kayak gitu. Malah di sini pun ini loh, ada teman aku yang dapat LPDP, terus dia dia kuliah di Exeter di kota lain. Cuman dia lagi hamil, dia sama suaminya ke sini, terus dia hamil. Terus karena dia hamil, terus banyak tugas, terus dianya pusing gitu kan. Nggak fit lah apa, terus dikasih kelonggaran sama LPDP sama Univ di sini juga. Jadi kalau misalnya lagi hamil tuh boleh apa dikasih kelonggaran buat buat submit tugas gitu. Terus boleh di apa boleh stay lebih lama di UK-nya karena kalau lagi hamil terus kan nanti anaknya baru lahir kan nggak mungkin dibawa-bawa pulang kayak gitu. Nah, ini yang maksud aku PDP itu sefleksibel itu sebenarnya walaupun dia punya persyaratan ini tuh tapi sebenarnya kalau kita ada kondisi tertentu mereka fleksibel banget gitu. Oke deh. Thank you so much Gitu for deh. sharing ya. Ini belum ada pertanyaan lagi sih. Kira-kira ada yang mau di-sharing lagi nggak dari novel sendiri Hmm, apa ya? terkait LPDP? Oh, ada sih kayak misalnya kalau misalnya kalian butuh bantuan buat dapetin LOA, bisa minta tolong IDP tuh. Tapi itu kalau tapi IDP kan ini ya negaranya tertentu gitu. Tapi aku tuh sama IDP, aku dibantu IDP buat dapetin LOA di Australia sama di Inggris dan mereka tuh gratis. Jadi lumayan banget kayak mereka tuh bantu aku kayak buat dapetin LOA terus ngingetin aku kayak buat submit dokumen-dokumen persyaratannya. Terus mereka juga kok kayak ngasih aku advice gitu, konsultasi. Jadi kayak ngasih tahu aku misalnya kalau univ ini nggak terlalu bagus loh sebenarnya dia kayak gini 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 gitu. Terus kalau univ ini bagusnya kayak gini 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 kayak gitu dikasih tahu. Terus juga nanti kalau kita udah keterima beasiswa LPDP, mereka bantu kita buat apply visa juga. Terus sampai sampai nerjemahin dokumen kayak kakak sama akte kelahiran tuh mereka terjemahin. Jadi kayak semua udah beres gitu loh. Kita tinggal
tinggal bayar aja gitu. Kalau misalnya dapat beasiswa LPDP tinggal ngurusin pembayaran aja terus udah gitu. Mereka bantu dari A sampai Z gitu. Sampai aku nyampe sini juga mereka bantuin gitu. Jadi itu benar-benar berguna banget sih. Karena Hmm. apa sih? Kalau aku tuh pas mau daftar tuh aku nggak bisa daftar sendiri karena aku nggak kebayang gimana. Jadi aku kayak butuh bantuan orang untuk ngingetin aku buat buat persyaratannya kayak gitu. Jadi aku ke IDP gitu. Terus mereka juga ngasih tahu kayak tips-tips misalnya bikin CV-nya mending kayak gimana gitu biar biar kelihatan lebih simple. Terus nulis motivation letternya juga mendingan dimasukinnya apa aja kayak gitu-gitu. Sempat ngasih tips. Sebenarnya tipsnya basic sih, nggak ada training gitu itu nggak sih, cuma kayak lebih kasih advice aja gitu. Oke deh. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini. Novelita, thank Iya, you so much for sharing with us. Thank you for all the participants who already joined us since like 4 p.m. Sukses buat Kak Novelita untuk studinya di UK di University of Surrey dan sukses juga buat kakak-kakak yang lain yang mau apply LPDP or probably other scholarship. Semoga diterima dan oke, terima kasih banyak Kak Novel. sama-sama. Thank you so much all.